Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan, tidak bisa kita hitung. Itu adalah nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Selanjutnya, sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membantu kita, yang kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu di dalam agama Islam, agama di mana nilai toleransinya sangat tinggi, nilai beragamanya sangat tinggi, menghargai satu dengan yang lainnya, menghargai pendapat-pendapat yang berbeda. Maka kita tetap bersyukur kita bisa menjalankan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama, yaitu di dalam agama Islam. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan lagi di dalam bulan suci Ramadan ke 1442 Hijriah. Semoga nantinya kita akan kembali fitrah, kembali fitri seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa apapun. Anak-anakku, dimanapun kalian berada, hari ini saya akan berbagi sedikit tentang kejujuran. Nah, dalam diri kita, dalam bermasyarakat, dalam keluarga, dimanapun kita seharusnya menjalankan atau memberikan satu sebagai contoh untuk semuanya, yaitu bersikap jujur. Ya, saya ulangi, kita harus bersikap jujur. Karena apa? Karena kejujuran di dalam diri kita itu akan berdampak besar kepada apa yang kita lakukan. Di Republik kita, di Indonesia ini, tidak kekurangan orang-orang pintar, banyak orang pintar. Tapi kepintaran itu kalau tidak diimbangi dengan kejujuran, maka apa yang terjadi? Terjadi adalah, seperti kalian tahu, korupsi, penyelewengan dana, bantuan sosial, dan lain-lain. Itu adalah contoh konkret dari jika kita tidak menerapkan kejujuran. Nah, manfaatnya apa? Apa sih Pak manfaatnya awake jujur iku Pak? Awak dhewe iki oleh apa lek jujur? Nah, di antaranya yang pertama, kita dalam kehidupan sehari-hari itu tidak seperti menjalankan kehidupan ini tidak ada beban, baik beban moral, beban mental, dan lain-lain. Ya, kalau kita berbuat jujur, pasti kita nggak akan punya beban. Aduh, engko lek ngene ya opo, engko lek ngene ya opo, adalah aku ngomongnya ngene, engko lek gak podo ya opo. Nah, itu kan beban yang harus kita
pikul. Nah, kalau gak jujur itu, tapi kalau jujur ya los saja. Ya, los saja. Jujur iku bakal mujur. Nah, mujur itu artinya apa? Artinya kalau kita jujur, nanti jalannya itu ada saja, mudah dalam menjalani kehidupan ini. Tapi kalau kita berbohong, sekali berbohong, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kita sekali berbohong akan menutupi kebohongan-kebohongan lainnya, sehingga awak dhewe iki goroh wis dadi kebutuhan, karena untuk menutupi kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lainnya. Tapi ingatlah, sepandai-pandainya kita menyimpan kebohongan, pasti nanti akan terungkap pula, ya kan? Kalau dalam pepatah itu ada namanya, sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti dia akan terjatuh juga. Nah, seperti itu juga kalau kita berbohong. Hari ini kita masih bisa menyimpan kebohongan itu, tapi nanti itu kan kita nggak tahu, akan terbongkar itu semua. Akhirnya apa? Kita yang pertama, kalau dalam lingkungan sekolah kita akan dikucilkan oleh teman-teman kita. Wes gak usah koncoan ambek arek iku senengane ning goroi. Nah, ya kan? Yang kedua, di lingkungan masyarakat kita tidak akan dipercaya lagi. Ya, gak bisa dipercaya lagi, guys. Kejujuran, ya nomor satu kuncinya itu. Nang tonggone kudu jujur, nang itu jujur. Semua harus jujur. Yang ketiga, di lingkungan bekerja, kalau kita tidak jujur, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gak dipercaya lagi, baik teman maupun atasan. Tuh. Jadi manfaat jujur yang pertama itu adalah di hidup kita tidak akan ada beban. Tuh, manfaat yang pertama. Yang berikutnya, bisa timbul rasa percaya diri dalam diri kita. Tuh, kalau memang kita sudah berbuat jujur, kita pasti akan percaya diri. Ketika kita difitnah mencuri uang teman dan lain-lain, kalau memang kita enggak bersalah, kan kita nggak akan takut untuk menghadapi itu, ya kan? Tapi kalau kita bersalah, apa yang terjadi? Kita akan takut menghadapi itu. Aduh, golek keruan rek, wisin takut, golek ngene rek, kan seperti itu. Tapi kalau kita memang itu bukan yang kita lakukan, ya kita akan hadapi. Buktinya apa? Siapa saksinya dan lain-lain. Seperti itu. Ya, jadi saya sekali lagi kepada anak-anakku untuk selalu bersikap atau berperilaku yang jujur, baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, bahkan di masyarakat. Untuk membentuk kejujuran ini, itu poin utamanya adalah di lingkungan keluarga. Nah, kalau di dalam keluarga saja tidak jujur, ya, ini membutuhkan support dari orang tua, saudara, dan lain-lain untuk bersikap jujur. Kalau di dalam berkeluarga saja sudah nggak jujur, gimana di dalam lingkungan bermasyarakat, di mana di tempat kerja dan lain-lain, pasti juga tidak akan jujur juga. Ya, oleh karena itu nilai-nilai kejujuran itu harus tetap kita tanamkan pada diri kita. Kalau bukan kita tuh mau siapa lagi yang berbuat jujur di Republik ini, ya kan? Kalau nggak kita mulai dari sekarang, kapan lagi? Harus menunggu berapa generasi lagi? Haruskah kita menunggu negara kita ini bubar baru kita merekonstruksi ulang tentang kewarganegaraan kita? Tidak seperti itu, ya. Oleh karena itu, mari di bulan yang penuh berkah, bulan penuh rahmat,
bulan penuh ampunan ini seyogyanya kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai momentum kita untuk memperbaiki diri, untuk menjadikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu, mari saya mengajak kepada anak-anak, kepada orang tua, bapak, ibu guru, siapapun yang mendengarkan video ini, mari kita mulai kejujuran dari diri kita, kita mulai kejujuran dari rumah kita mulai kejujuran dari lingkungan kita mulai kejujuran dari sekolah kita, dari tempat kita bekerja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kalian kerjakan di bulan suci Ramadan ini mendapatkan manfaat, mendapatkan berkah, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah kita laksanakan pada bulan suci Ramadan ini. Anak-anakku, dimanapun kalian berada, sekali lagi saya percaya kepada kalian. Saya punya mimpi untuk kalian. Saya percaya nanti di antara kalian akan ada yang jadi pejabat di Republik ini, menjadi pengusaha di Republik ini, menjadi orang sebagai contoh dan lain-lain. Saya percaya itu semua. Anak-anakku semua hebat, mantap, berdaya saing, mandiri dan berkarakter. Saya yakin dengan modal itu, terutama kejujuran, kita akan bisa menaklukkan dunia ini. Kita akan menjadi pribadi yang sempurna. Kita akan menjadi pribadi yang dirindukan oleh surga. Billahi sabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah.